Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan pada hari Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari di Madura menggema khilafah. Ustaz Abdul Somad ditolak memberi ceramah di Madura karena ceramahnya katanya memecah belah anak bangsa, terutama yang menolaknya dari kelompok santri Madura. Tetapi ada kelompok pendukung Abdul Somad di Madura memberi kesempatan ceramah di Madura. Dalam ceramah Ustaz Abdul Somad menggema menerapkan khilafah sebagai dasar negara, sebagai solusi menangani semua masalah di Indonesia. Pengusulan khilafah sama saja perbuatan melanggar hukum yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Perbuatan melanggar hukum terutama melanggar sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang mengakui hanya agama Islam di Indonesia, sedangkan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu tidak diakuinya. Di samping melanggar sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar kesepakatan bersama bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang dirumuskan dan disahkan tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen, dan pemerintah diwakili Presiden Soekarno. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya aparat penegak hukum menangkap dan menahan Ustaz Abdul Somad. Berdasarkan alat bukti, diduga sudah cukup bukti, sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, yaitu Ustaz Abdul Somad sendiri, pendengar sebagai saksi, pendengarnya sebagai saksi, jejak digitalnya itu, karena sudah ada jejak digitalnya, tidak bisa dibohongi, sehingga itu sudah cukup unsurnya untuk membuktikan bahwa Ustaz Abdul Somad itu melakukan kesalahan. Untuk itu supaya diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya Ustaz Abdul Somad kembali mendukung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia demi tegaknya negara Persatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kalau dia nanti Ustaz Abdul Somad ini kembali mendukung Pancasila, tentu ceramahnya pun nanti yang enak-enak saja dan baik di telinga, dan sejuk nanti akan didengar oleh masyarakat itu sendiri, sehingga tidak kemanapun dia pergi tidak ada yang menolak. Negara Singapura pun nanti akan bisa menerimanya kalau memberikan ceramah sudah sejuk, tidak menimbulkan provokasi di tengah-tengah masyarakat yang bisa menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa. Ini perlu diperhatikan seorang penceramah kalau dia mau aman di negara Indonesia ini. Jangan suka menjelek-jelekan agama lainnya, dan juga jangan suka melakukan tindakan-tindakan seperti terorisme, halal darahnya. Dan juga katanya dalam semua ceramahnya itu ada juga sering mendengar ceramahnya berkali-kali dicuat di video tersebut. Katanya kita harus mendukung ISIS dan terorisme. Kalau tidak mendukung ISIS dan terorisme, halal darahnya untuk dibunuh. Berarti kalau halal darahnya berarti dia bisa dibunuh. Itulah antara lain katanya. Jadi kalau tidak mendukung ISIS ini sama dan terorisme sama juga dengan kafir. Kafir berarti halal darahnya, bisa dibunuh setiap saat. Dan juga membenarkan tindakan bom bunuh diri untuk membela agama, yaitu mati syahid tersebut. Sehingga banyak, apalagi ditambah lagi dia suka menghina agama Kristen. Katanya salib itu adalah jin kafir. Ini banyak tindakannya sehingga dia tidak baik ceramahnya tersebut kepada pemeluk agama yang lain. Padahal negara Indonesia ini terdiri yang agama yang diakui ada 6 agama. Agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Ditambah lagi aliran kepercayaan lainnya. Ini semua kedudukannya sama di hadapan hukum, tidak dibeda-bedakan. Makanya saya lihat
saya mengharapkan sebenarnya Ustadz Abdul Somad itu kalau memberikan ceramah jangan suka menjelek-jelekan agama yang lain, dan juga mari saling menghargai, melaksanakan ajaran agama kita itu sendiri. Jangan timbul permasalahan seperti kata santri Madura tersebut sampai menolak Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah karena ceramahnya suka memberikan perpecahan di tengah-tengah masyarakat dan tidak baik ceramahnya tersebut. Sampai ada pernyataan tersebut. Tetapi ada pendukung daripada Ustadz Abdul Somad dari Madura memberikan kesempatan untuk ceramah Ustadz Abdul Somad tersebut. Siapa yang mengganggu halal darahnya katanya. Sehingga Ustadz Abdul Somad katanya bisa memberikan ceramah di Madura. Dan dalam pemberian ceramah tersebut, yaitu sangat ramai Ustadz Abdul Somad menyatakan bahwa menerapkan khilafah di negara Indonesia ini. Kalau nanti sudah diterapkan khilafah, semua permasalahan umat atau permasalahan negara dapat diatasi semua. Hal ini sudah sama perbuatan yang tidak baik. Jadi harapan saya Ustadz Abdul Somad kembali mendukung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demi tegaknya negara persatuan RI berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.